Pernah gak sih kamu ngerasa kayak diulang-ulang dalam pikiran, momen-momen pahit dari hubungan sebelumnya? Rasanya kayak terjebak dalam labirin. Setiap jalan membawa kita ke satu titik yang sama, kenangan yang gak pernah bisa dilupakan. Satu saat, kamu pikir udah move on, tiba-tiba muncul lagi di benak. Dampaknya masih bikin kamu terasa sakit tanpa sebab yang jelas. Nah, trauma percintaan ini bukan sekedar tentang sakit hati yang bisa sembuh dengan cepat. Ada mekanisme dalam diri kita yang bikin kenangan itu nempel erat, seolah menghantui setiap langkah kita. Gimana sih sebenarnya mekanisme ini bekerja? Mari kita gali lebih dalam ke dalam pembahasan pertama, yang bakal membantu kita mengerti perasaan ini dengan lebih baik. Chap 1. Pahami apa itu trauma. Trauma percintaan itu bukan sekedar sakit hati, bro. Ini lebih dalam dari itu. Bayangin, kamu udah berusaha untuk nerima kenyataan, tapi setiap kali kamu dengar lagu tertentu, ingatan itu balik lagi. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita? Di saat kita mengalami patah hati, apalagi yang menyakitkan, otak kita merekam semuanya dengan sangat detail. Gampangnya, setiap perasaan sakit, trauma, dan momen-momen bahagia pun terekam. Dan entah kenapa, bagian yang menyakitkan itu selalu lebih gampang diingat. Miris memang, kita lebih mudah ngerasa bersalah dan lukanya lebih terasa dalam perasaan kita. Terus, kita jadi lebih sensitif di hubungan baru. Misalnya, kamu jadi paranoid kalau pasangan yang sekarang bakal mengulangi kesalahan yang sama. Apakah ini tanda kita gak siap untuk hubungan baru? Atau justru kita perlu menjalin hubungan itu buat membuktikan bahwa kita kuat? Nah, pertanyaan yang gampang, jawaban yang rumit. Di chap berikutnya, kita bakal bahas hubungan trauma ini dengan perasaan kita. Chap 2. Hubungan trauma dan perasaan. Jadi, udah paham kan paling tidak, trauma percintaan gak bisa dipisahkan dari perasaan kita yang mendalam. Ketika kita mengalami patah hati, rasanya kayak ditolak dari kenyataan, berusaha untuk melupakan tapi terus diingatkan. Nah, bisa dibilang, trauma ini bikin kita berjuang dengan perasaan yang lebih dari sekadar sedih. Kita malah lupa sama diri sendiri, terjebak dalam lingkaran pemikiran yang bikin kita makin ragu. Tentu saja, kita mulai meragukan kemampuan kita untuk mencintai lagi. Kita bingung, apakah kita bakal mampu membuka hati untuk seseorang yang baru, atau apa kita justru akan menarik diri dan bersembunyi dari cinta lagi? Keputusan ini seringkali menjebak kita dalam ketakutan yang berlarut-larut, dan kita pun enggan untuk merasakan cinta lagi. Bukankah itu ironis? Kita sebenarnya menginginkan kebahagiaan, tapi justru menempatkan dinding tebal untuk melindungi diri? Mari lanjut ke chap berikutnya untuk mencari cara menghadapi semua kerumitan ini. Chap 3. Langkah menghadapi trauma. Sekarang kita udah tahu kalau trauma percintaan itu nyata dan pengaruhnya nggak main-main. Pertanyaannya, gimana cara kita bisa menghadapinya? Pertama, kita perlu mengakui bahwa kita punya perasaan itu. Gak ada gunanya menutup-nutupi diri. Kedua, cobalah untuk berbagi cerita dengan teman atau orang terdekat. Rasanya lebih lega ketika melihat bahwa kita tidak sendirian dalam perasaan ini. Ketiga, beri diri kita waktu. Healing itu gak instan, dan juga butuh kesabaran. Terakhir, berikan ruang bagi dirimu untuk mengizinkan diri merasakan cinta lagi dalam bentuknya yang baru. Meski mungkin bikin kamu ngeri, ingatlah bahwa cinta yang tulus pasti akan datang. Tetapi dengan bekal pengalaman yang kita punya, kita bisa jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan cinta. Nah, obrolan sebelumnya dari perasaan yang berat membuat kita perlu tahu, kenapa kita masih suka kembali ke pola yang sama, kan? Ayo kita lanjut tentang mengulang kesalahan. Chap 4. Mengulang kesalahan. Tuh kan, kebiasaan kita memang luar biasa. Misalnya,
Kamu udah tahu cintamu di masa lalu bikin kamu sakit, tetapi kenapa kamu masih suka menjalin hubungan yang serupa? Mungkin kita gak sadar, kita selalu attracted ke tipe yang bikin kita sakit. Apakah ini karena kita merasa familiar atau justru ada trauma yang belum sembuh? Lucu ya, semua orang di luar sana bilang ingin mencari kebahagiaan, tapi kita malah menciptakan resiko yang sama berulang kali. Ini bukan berarti kita bodoh atau gak pinter. Tetapi ada kalanya hal-hal yang kita anggap nyaman ternyata malah mengikat kita ke pola lama yang bikin kita stuck. Menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk keluar dari jeratan. Selanjutnya, kita perlu memikirkan cara baru dan mengambil resiko untuk mencoba hal yang berbeda. Di chapter berikutnya, kita bakal mendalami bagaimana cara untuk kita bisa melangkah keluar dari zona nyaman yang kita buat sendiri. Chapter 5, Jalan menuju pemulihan. Jadi, setelah semua kerumitan ini, bagaimana sih kita bisa mulai sembuh? Pertama, tentukan apa yang kamu mau dari hubungan. Kedua, belajar mendiskusikan perasaanmu dengan jujur kepada orang lain. Ketiga, praktikan mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Karena tanpa mencintai diri, kita nggak akan pernah bisa memberi cinta yang benar untuk orang lain. Keempat, ambil waktu untuk diri sendiri. Coba jauhkan diri dari hubungan, bahkan sejenak untuk menemukan kembali diri sendiri. Kadang kita butuh waktu untuk merenung. Semua langkah ini emang nggak mudah, tapi pasti bisa membuat hidupmu jadi lebih sehat emosional. Ingat, jika kamu masih dalam proses melupakan, santai saja. Setiap orang punya waktunya masing-masing dalam menghadapi proses seperti ini. Mari kita belajar bersama-bersama, ya. Oke, jadi, kalau kamu juga butuh lebih banyak pengetahuan tentang diri dan tumbuh, jangan ragu untuk ikuti terus Ruang Tumbuh. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk lebih banyak obrolan yang menggugah. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.